Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafida Ismi Awalia, kelas 12 MIPA 1 absen 28. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan serta metabolisme sel. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran pada makhluk hidup, misalnya pertumbuhan volume, massa, dan tinggi. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat kematangan atau kedewasaan makhluk hidup. Dari proses pengembangan akan terbentuk struktur dan fungsi organ yang semakin kompleks. Nah, berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan meliputi faktor intraseluler dan faktor interseluler. Faktor intraseluler terdapat di dalam sel tumbuhan. Contohnya gen. Faktor interseluler yang dilepaskan oleh sel untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan yaitu hormon. Hormon pada tumbuhan disebut fitohormon. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yaitu air, cahaya, kelembapan nutrien, suhu, oksigen, dan tingkat keasaman tanah. Nah, yang selanjutnya ada fase perkembangan dan pertumbuhan hewan dan manusia. Fase hewan yaitu fase embrionik, morulasi, blastulasi, organogenesis. Nah, yang sedangkan fase manusia, masa balita, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan masa lanjut usia. Faktor-faktor yang mempengaruhi ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Yang faktor internal pada hewan, tiroksin, edikson, dan juvenil semutamen. Pada manusia, somatotropin, tiroksin, testosteron, estrogen, dan progesteron. Faktor eksternal ada air, cahaya matahari, nutria, dan lingkungan. Nah, kita lanjut ke metabolisme sel. Metabolisme sel ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah enzim. Enzim adalah protein katalitik. Komponen enzim itu ada dua. Yang pertama enzim sederhana yang terdiri dari protein. Yang kedua enzim kompleks yang terdiri dari komponen protein dan komponen non-protein. Cara kerja enzim yang pertama log and key teori, yang kedua intercept fit teori. Sifat-sifat enzim yaitu dipengaruhi oleh suhu dan pH, bekerja secara spesifik, bekerja secara bolak-balik atau reversible, diperlakukan dalam jumlah sedikit, dapat bereaksi dengan substrat asam maupun basa berupa koloid, dapat digunakan berulang kali. Faktor yang mempengaruhi, yang pertama suhu atau temperatur, yang kedua pH, yang ketiga konsentrasi enzim, yang keempat konsentrasi substrat, yang kelima zat-zat penggiat, yang keenam zat-zat penghambat. Sedangkan katabolisme sendiri itu adalah proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Yang pertama katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat di dalam tubuh berlangsung melalui proses respirasi sel. Proses respirasi sel berlangsung di dalam mitokondria. Respirasi aerob melalui jalur siklus Krebs, glikosis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, sistem transport elektron. Melalui jalur pentasa fosfat dihasilkan CO2 dan 2-NADPH2. Respirasi anaerob. Yang pertama fermentasi asam laktat, yang kedua fermentasi alkohol. Katabolisme lemak dan protein, yang pertama adalah lemak. Dimulai dengan pemecahan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kedua protein, dimulai dengan pemecahan protein dibantu dan enzim protease dan peptidase. Kita lanjut ke anabolisme. Nah, sedangkan anabolisme adalah salah satu reaksi alami di dalam tubuh untuk membentuk suatu zat atau molekul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.